sempurna ikhtiar kesembuhan proses ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepung talbinah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, talbinah dapat menyegarkan hati orang yang sakit dan dapat menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini sebabnya talbinah disebut sebagai salah satu obat ala Rasulullah. Sementara secara ilmiah, bubuk talbinah bisa mengobati beragam gangguan pencernaan, seperti mengurangi perut kembung dan masuk angin, menstabilkan produksi asam lambung, hingga membantu melancarkan proses pencernaan makanan. Suapan bubur talbinah seakan menjadi racun bagi jin yang menebar sihir pelet di dalam tubuh mulia. Ini dampak musik ya Mbak ya. Walaupun itu buat senam, akan ada dampaknya bagi setan. Makanya saya sarankan sekali yang punya gangguan jin, sihir atau yang lainnya, kalau mau menenangkan hati dan pikiran, pakai Al-Quran. Jangan pakai musik, apalagi musik-musik yang diselingi dengan, mohon maaf, meditasi atau yang selainnya. Kita sudah punya sholat, kita sudah punya zikir, kita sudah bisa membaca Al-Quran. Itu saja. Dan insya Allah kita akan menemukan ketenangan hakiki yang nggak pernah bisa dicapai oleh ritual apapun. Saatnya berlanjut ke herbal tahap kedua dari proses ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil di sauna, Ustadz Muhammad Faizar kembali membacakan ayat ruqyah. Proses sauna seperti ini memakan waktu sekitar 15 menit. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tahap terakhir, setelah di sauna, kini wajah mulia akan diberikan masker. Campuran dua bahan madu dan kayu manis punya manfaat sebagai antimikroba. Kayu manis bermanfaat sebagai astrigen untuk mengecilkan pori-pori wajah. Selain itu juga berkhasiat untuk menyembuhkan luka dan anti penuaan dini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi yang sangat sempurna bagi seluruh manusia, yakni Al-Qur'an dan juga sunnah dari kekasihnya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruqyah, mungkin gangguan jin dan sihir terlepas saat itu juga. Namun ingat ya ikhwah, bahwasannya jin itu adalah sebuah penyakit yang mereka bisa berpikir. Mereka bisa menyusun strategi yang bisa menyerang korbannya kapan saja ketika korban itu melemah. Oleh karenanya, yang paling penting dan paling utama dalam proses terapi Quran yang panjang ini justru bukan di saat ruqyahnya, tetapi pasca ruqyah. Apa yang dilakukan oleh marqi? Apakah betul-betul berkomitmen untuk hijrah secara total dan sempurna, atau masih kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat jin merasa betah dan kuat di dalam tubuh korbannya? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara amalan-amalan yang dapat menguatkan hati manusia adalah dengan membaca Al-Quran. Tetapi baca Quran yang bagaimana? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, la syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'ani bitadabburi wa tafakkur. Tidak ada suatu hal yang paling bermanfaat bagi hati manusia daripada membaca Al-Quran bitadabbur, dengan perenungan, watafahum. Selain dengan merenungi, juga memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemahaman kita tertuntun lurus dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quranul Karim.